Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil. Dan tentunya kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja PDF-nya di halaman 24. Yakni pada halaman 24 ini kita akan membahas tentang tanda-tanda isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Pada bait berikutnya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al, dengan jar, tanwin, nida, al, wa musnadin lil ismi, dan musnad bagi tanda isim, tamyizun hasal, juga dapat menjadi pembeda. Nah, untuk pembahasan tamyizun hasal ini kita akan bahas pada penjelasan syarah Ibnu Aqil. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala, telah menyebutkan pengarang kitab, semoga Allah ta'ala merahmatinya, fi hadal baiti alamatil ismi, pada bait ini akan tanda-tanda isim. Faminha al-jarru, di antara tanda-tanda isim adalah jar. Wa huwa yasmalul jarra bil harfi. Jar itu mencakup jar dengan huruf, wal idhofati wa tabi'iyati, idhofat dan tabi'iyah. Nahu marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Contohnya adalah marartu bi gulami Zaidin al-Fadili, yang artinya saya berjumpa pelayan Zaid yang terhormat. Fal gulamu majrurun bil harfi, kata al gulam yang terdapat pada marartu bi gulami Zaidin al-Fadili ini, yaitu bi gulami ini ya, majrurun bil harfi, dijarkan dengan huruf. Nah, dijarkan dengan huruf di sini adalah dengan huruf ba atau dengan huruf jar pada keterangan atau pada keterangan sumber yang lain. Wa Zaidin majrurun bil idhofati, dan kata Zaid pada kata bi gulami Zaidin majrurun dijarkan bil idhofati, dengan idhofat. Nah, jadi gulami di sini menjadi mudhof, Zaidin menjadi mudhofun ilaih, sehingga harus dijarkan. Kemudian wal fadili majrurun bit tabi'iyati, dan kata al-fadili pada kata bi gulami Zaidin al-Fadili majrurun bit tabi'iyati, dijarkan dengan tabi'iyah. Nah, tabi'iyah di sini kita bisa lihat pada footnote ya, untuk keterangan lebih luasnya. Wajtumi'at, dan dikumpulkan pengertian tabi'iyah fi qaulika, pada ucapanmu atau pada contoh bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kata bismillahirrahmanirrahim ismun majrurun bil harfi, kata ism di sini ismillah ya, ism ini dijarkan dengan huruf jar maksudnya, walabdul jalalati, lafaz Allah maksudnya, majrurun bil idhofati, dijarkan dengan idhofat, warahmanir rahimi majrurun bit tabi'iyah, dijarkan dengan tabi'iyah. Nah, dijarkan dengan tabi'iyah di sini maksudnya ketika dibaca ar-rahmani ini mengikut lafaz Allah. Jadi sini ar-rahmani ini huruf nunnya ini kasrah mengikut kepada Allah. Kenapa? Karena ar-rahmani menjadi sifat. Ya, sifat dalam bahasa Indonesia disebut sifat, di dalam bahasa Arab disebut na'at. Jadi ar-rahmani ini adalah na'at yang pertama ya, sifat pertama. Ar-rahimi juga sebagai na'at, sifat yang kedua, sehingga dia dibaca ni dengan mi, dia mengikut kepada Allah sebagai man'ut yang disifati. Jadi setiap sifat mengikuti yang disifati, atau setiap na'at mengikuti kepada man'ut. Nah, kata ikut dan mengikuti inilah yang kemudian disebut tabi'iyah. Ya, maka di dalam istilah Ibnu Aqil atau dalam istilah penjelasan syarah Ibnu Aqil, ini pengertian tabi'iyah. Ya, kita lanjut ya. Wa huwa asmalu min qauli ghairihi, dan jar di sini ya, bil jarri, dan jar ini lebih mencakup dari ucapan yang lainnya. Maksudnya biharfil jarri, dengan huruf jar.
Jadi kenapa kata-kata ini, kenapa kata pada bait ini bil jarri bukan bil harfil jarri? Karena asmalu min qawli ghairihi bi harfil jarri. Jadi lebih cakupannya lebih luas daripada kata bi harfil jarri. Kenapa? Li'anna hada la yatanawwalul jarra bil idhafati walal jarra bi tab'iyati. Karena huruf jar ya, dengan huruf jar ini tidak mencakup jar dengan idhofat dan tidak mencakup jar dengan tabi'iyah. Jadi hanya dengan huruf jar saja. Oleh karenanya maka pantas jika bil jari ini kemudian lebih luas cakupannya dibanding bi harfil jar. Begitu ya. Kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 25. Wa minha at-tanwinu, dan di antara tanda isim berikutnya adalah tanwin. Wa huwa ala arba'ati aqsamin, dan tanwin itu berada pada 4 bagian. Dalam bahasa yang sederhana, tanwin terbagi menjadi 4. Nah, pertama adalah tanwinut tamkini. Pertama, tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Wa huwa allahiku lil asma'il mu'arabati. Tanwin tamkin terdapat pada isim-isim mu'arabah atau isim-isim yang dapat di-i'rabi. Ka Zaidin, seperti kata Zaid, wa rajulin, kata rajulin, illa jam'al mu'annasi salimi, terkecuali pada jama' mu'annas salim, nahwa muslimatin, contohnya kata muslimatin, wa illa nahwa jawarin, dan terkecuali pada contoh jawarin, wa ghawasin, dan goas, wasayati hukmuhuma, dan hukum keduanya akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Itulah yang disebut dengan tanwin tamkin. Kemudian yang kedua, wa tanwinu tankiri, tanwin tankir. Apa itu tanwin tankir? Wa huwa allahiku lil asma'il mabniyati. Tanwin tankir yaitu yang terdapat pada isim-isim mabniyah. Farqun baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Sebagai pembeda antara isim-isim mabniyah yang ma'rifat dan isim-isim mabniyah yang nakirah. Nahu marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara. Contohnya adalah marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara. Artinya saya menjumpai sibaweh dan sibaweh yang lainnya. Nah, kata sibaweh yang pertama ini kategorinya adalah isim mabni ma'rifat. Sedangkan sibaweh yang kedua ini adalah isim mabni yang nakirah. Kenapa? Karena yang pertama ini khusus, sedangkan yang kedua adalah umum atau tidak diketahui secara pasti sibaweh yang mana. Jadi bersifat umum. Itulah yang disebut dengan tanwin tankir. Kemudian yang ketiga, wa tanwinul muqabalati. Tanwin muqabalah. Apa itu tanwin muqabalah? Wa huwa allahiku li jam'il muannatsis salimi, yaitu terletak pada jama' muannas salim. Nahwu muslimatin, contohnya adalah muslimatin. Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkharis salimi ka muslimina. Karena kata muslimatin sebagai pembanding nun fi jam'il mudzakkharis salimi pada jama' mudzakkar salim ka muslimina, seperti kata muslimina. Itulah yang disebut dengan tanwin muqabalah. Kemudian yang keempat, wa tanwinul iwadi, tanwin iwad. Apa itu tanwin iwad? Wa huwa ala salasati aqsamin. Tanwin iwad itu terdapat pada 3 bagian. Atau dalam bahasa yang sederhana, tanwin iwad itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, iwadun an jumlatin, iwad jumlah. Dalam bahasa yang lain bisa diterjemahkan tanwin pengganti dari kalimat. Jumlah ini kita terjemahkan kalimat. Kalau kalimat kita terjemahkan kata. Ya, jadi
tanwin iwad an jumlah ini kita bisa sederhanakan, artinya adalah tanwin pengganti dari kalimat. Kemudian wa huwa alladhi yalhaqu id iwadan an jumlatin takunu ba'daha. Tanwin iwad an jumlah yaitu yang terletak pada kata id sebagai pengganti dari kalimat yang terletak setelahnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa antum hina idzin tanduruna pada surah Al-Waqiah ayat 84. Artinya, sedangkan kalian pada saat itu melihat. Nah, di sini jika kita pahami secara luas, pada saat itu ini kita tidak bisa memahami jika tidak dijelaskan pada saat itu yang sedang apa. Nah, salah satu mufassir menjelaskan ay hina id balagatir ruhul khulquma, ketika saat atau di saat ketika telah sampainya ruh ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Fakhudifa balagatir ruhul khulquma, fakhudifa maka dibuang kalimat atau jumlah balagatir ruhul khulquma wa atabi tanwini iwadan anhu, dan menjadi tanwin sebagai pengganti dari kalimat yang dibuang atau dari kata balagatir ruhul khulquma. Kemudian berikutnya wa qismun yakunu iwadan an ismin. Bagian yang selanjutnya adalah pengganti dari isim. Apa yang dimaksud dengan qismun yakunu iwadan an ismin? Wa huwa allahiku likullin iwadun amma tudhafu ilaihi. Maksud daripada qismun yakunu iwadun an ismin ini, atau bahasa yang sederhananya, maksud dari tanwin pengganti dari isim ini terletak pada kata kullin iwadun amma tudhafu ilaihi, sebagai pengganti dari kalimat yang digabungkan. Nahu kullun, contohnya kata kullun qaimun. Nah, ini kebetulan terputus oleh halaman berikutnya ya. Nahu kullun qaimun. Nah, di sini di halaman 26. Jadi kita singkat saja, nahu kullun qaimun, contohnya adalah kullun qaimun. Jika kita terjemahkan ay kullu insanin qaimun, artinya setiap manusia berdiri, ya, atau setiap orang berdiri. Nah, jadi kata yang ditampilkan adalah kullun qaimun, tapi yang dimaksud adalah kullu insanin qaimun. Jadi setiap orang berdiri. Nah, kalau kita lihat di sini kullu bukan tanwin, tapi ketika tulisannya kullun qaimun, maka maksudnya adalah kullu insanin qaimun. Begitu. Jadi kata kulun ini, tanwin tersebut itu menjadi pengganti dari isim. Nah, insanin ini kan adalah kalimat isim. Fakhudifa insanun, maka dibuang kata insan, wa atabi tanwini iwadan anhu, dan menjadi tanwin sebagai pengganti dari kata insan. Nah, itu maksudnya ya. Berikutnya wa qismun yakunu iwadan an harfin. Bagian yang lainnya adalah pengganti dari huruf. Apa maksud daripada qismun yakunu iwadan an harfin? Maksudnya adalah wa huwa allahiku li jawarin wa ghawasin. Tanwin pengganti dari huruf yaitu terletak pada kata jawarin dan kata ghawasin. Nah, jawarin itu bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan perahu, kemudian ghawasin bisa kita terjemahkan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Wa nahwuhuma raf'an wa jarron. Dan contoh keduanya dalam keadaan ropa dan jer. Nahu haula'i jawarin wa marartu bi jawarin. Haula'i jawarin kita bisa terjemahkan semua itu adalah perahu, wa marartu bi jawarin, dan saya menjumpai perahu.
Fakhudibatil ya'u, kemudian dibuang huruf ya, wa ata bitanwini, dan menjadi tanwin iwadun anha, sebagai pengganti dari huruf ya tersebut. Kalau kita lihat haula'i jawarin, huruf ra-nya diberikan harkat tanwin kasroh. Ini sebenarnya adalah pengganti dari huruf ya yang dibuang. Begitu juga dengan kata marortu bi jawarin. Nah, jadi ra-nya ini menjadi tanwin, ya, tanwin kasroh, sebenarnya adalah huruf ya yang dibuang. Kemudian tanwin berikutnya adalah wa tanwinut tarannumi, tanwin tarannum. Apa sih tanwin tarannum? Tanwin tarannum adalah wa huwa alladhi yalhaqul qafiya al-mutlaqata bi harfi illatin. Tanwin tarannum itu terletak pada akhir bait yang dipanjangkan bunyinya dengan huruf ilat. Kakaulihi, seperti ungkapan pengarang kitab di dalam syair, akilil lauma adila wal itaban wa quli in asabtu laqad asaban. Nah, di sini bisa dibaca in asabtu atau in asabti, tergantung nanti penerjemahan yang bisa disesuaikan. Kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Akilil lauma adila wal itaban, tinggalkanlah celaan dan cacian, wahai wanita pencelaku, atau wahai wanita pencelah. Wa quli in asabtu laqad asaban, dan katakanlah jika aku berbuat benar, maka sungguh aku berbuat benar. Nah, untuk pemahaman ini kita bisa lihat pada penjelasan Ibnu Aqil. Nah, kita lihat pada halaman 27. Faji'a bitanwini badalan minal alif li ajli tarannumi, maka didatangkan dengan tanwin sebagai pengganti dari alif li ajli tarannumi, karena alasan tarannum. Tarannum itu sebagaimana tadi disebut adalah bunyi akhir bait agar terdengar indah. Wa qaulihi, dan seperti ungkapan pengarang kitab di dalam syair, azibat tarakhulu ghairu anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadin. Telah dekat waktu keberangkatan, hanya saja kendaraan kami belum berangkat. Birihalina wa ka'an qadin, kita terjemahkan dari sini agar lebih mudah, dan seakan-akan dengan keberangkatan kami atau dengan perpisahan kami telah terjadi. Nah, untuk pemahaman ini kita bisa lihat pada penjelasan syarah Ibnu Aqil. Nah, kita lihat pada halaman berikutnya, itu pada halaman 28. Wa tanwinul ghali, dan tanwin ghali. Wa asbatahul akhfasu, dan telah ditetapkan oleh Imam Ahfas tentang tanwin ghali. Apa itu tanwin ghali? Wa huwa alladhi yalhaqul qafiyal muqayyadata. Tanwin ghali itu yang terletak pada akhir bait yang muqayyadah. Kaqaulihi, seperti ungkapan pengarang kitab di dalam syair, wa qatimil a'maki khawil mukhtaraqan. Artinya, di dalam bahasa yang sederhana, berapa banyak pedalaman, akan tetapi tidak ada yang mampu menembusnya. Wa dhahara kalamul musannifi anna tanwina kullahu min khawasil ismi, dan telah nyata penjelasan pengarang kitab anna tanwina kullahu min khawasil ismi, bahwasanya tanwin semuanya adalah di antara kekhususan atau tanda-tanda isim, walaysa kadalika, dan tidaklah demikian. Balilladzi yuhtasu bihil ismu, akan tetapi yang dikhususkan oleh tanda isim, innama huwa tanwinu tamkini wa tankiri wal muqabalati wal iwadi, yaitu tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Wa amma tanwinu tarannumi wal ghali fayakunani fil ismi wal fi'li wal harfi. Sedangkan tanwin tarannum, ya, tanwin tarannum dan tanwin ghali menjadi tanda di dalam isim dan fi'il dan huruf.
Wa min khawasil ismi, dan di antara kekhususan atau tanda-tanda isim, an-nida'u adalah nida. Nahu ya Zaidu, contohnya adalah ya Zaidu, wahai Zaid. Wal alifu lamu, dan alif lam. Nahu ar-rajulu, contohnya adalah ar-rajulu. Wal isnadu ilaihi, dan isnad ilaih. Nahu Zaidun qaimun, contohnya adalah Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Fa'manal baiti hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi. Makna bait di atas yang berbunyi wa musnadin lil ismi tamyizun hasal adalah hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi, yang artinya yang dapat menjadi pembeda bagi tanda isim dari tanda fi'il dan huruf. Dengan apa? Bil jari wa tanwini wa nida wal alif wal lam wal isnadi ilaihi ail al ikhbari anhu. Yaitu dengan jar, tanwin, nida, alif lam, dan isnad ilaih, atau disebut juga jumlah khobariyah. Wa isti'mal al musannifu al makan al alif wal lami, dan pengarang kitab menggunakan kata al pada tempat alif lam. Wa qad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimina, dan telah terjadi hal tersebut pada ungkapan sebagian atau pada ungkapan beberapa ulama terdahulu. Wa huwa al-Khalilu, yaitu Imam Khalil. Wa ista'mal al-musannifu musnadin makan al-isnadi lahu, dan pengarang kitab menggunakan kata musnad pada tempat isnad lahu atau isnad ilaih. Baiklah teman-teman, akhirnya kita masuk kepada rangkuman daripada tanda-tanda isim yang mungkin akan mempermudah daripada penjelasan yang saya sampaikan tadi. Bahwa alamatul ismi, tanda-tanda isim, yaitu ada 5. Pertama jar, tanwin, nida, al-ta'rif, maksudnya al-ma'rifat ya, al yang bersifat khusus. Kemudian al-isnadu ilaih ya, atau jumlah khobariyah. Nah, dari jar ini bisa al-jarru bil harfi, jar dengan huruf, al-jarru bil idafati, jar dengan idafat, kemudian al-jarru bit tabi'iyah, jar dengan tabi'iyah. Nah, kemudian yang kedua ini tanwin. Nah, tanwin ini ada tanwin tamkin. Nah, tanwin tamkin itu contohnya rojulun dan jaidun. Kemudian tanwin tankir. Nah, ini contohnya adalah sibawaihi, kemudian bisibawaihin akhara. Jadi ada tanwin yang bisa membedakan antara tanwin yang ma'rifat dengan tanwin yang nakirah. Kemudian tanwin muqabalah, nah ini tanwin pembanding ya. Nah, tanwin pembanding ini terletak pada kata muslimatin ya, karena pembandingnya adalah muslimina. Kemudian tanwin iwad, tanwin pengganti. Nah, tanwin pengganti di sini ada tanwin iwadun an jumlatin, pengganti dari jumlah atau kalimat. Tanwin iwad an ismin, tanwin pengganti dari jumlah dari bentuk isim ya. Kemudian tanwin iwad an harfin ya. Jadi tanwin pengganti dari huruf ya, yang tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian pada halaman berikutnya ya, pada halaman 31 membahas tentang alamatul fi'li. Nah, pada pembahasan ini insyaallah kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Dan akhirnya jika terdapat kesalahan dalam penerjemahan ataupun penyampaian yang saya sampaikan, mohon komentar di bawah video ini. Dan jika ada kebenaran pada penjelasan ini, maka jadikanlah penjelasan dalam video ini sebagai pengingat kita setelah kita mengaji kepada guru-guru kita di tempat kita belajar. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.